Halo teman-teman AR Garden. Kali ini kami akan membagikan cara merawat tanaman kantong semar agar tanamannya sehat, subur, dan rajin ngantong. Untuk menanam tanaman kantong semar, diperlukan ukuran pot yang sesuai dengan ukuran tinggi tanaman. Hal ini bertujuan agar akar tanaman dapat bergerak dengan bebas dan pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Kami biasa menggunakan pot diameter 8 cm untuk tanaman di bawah 15 cm. Untuk tanaman yang tingginya 15-40 cm, kami gunakan pot diameter 12 cm. Sedangkan untuk tanaman yang sudah melebihi 40 cm, kami biasanya menggunakan pot diameter 40 cm. Tanaman kantong semar ini memang dapat tumbuh di pot yang diameternya kecil, walaupun ukuran tanamannya besar. Namun lama-kelamaan akarnya akan tercekik. Untuk itu diperlukan pot yang sesuai dengan ukurannya agar pertumbuhannya lebih optimal. Kantong semar menyukai media tanam yang porus dan mampu menyimpan air. Kami merekomendasikan beberapa media tanam, diantaranya kokocip, kokopit, sekam bakar, dan juga lumut hutan. Biasanya kami menggunakan campuran antara kokopit dengan sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Karena selain porus dan dapat menyimpan air, media ini juga hemat dan mudah didapatkan. Kantong semar adalah tanaman yang menyukai kelembapan. Maka dari itu, penyiraman rutin wajib dilakukan 2 kali sehari. Pagi hari antara pukul 6 sampai dengan pukul 9. Kemudian pada sore hari antara pukul 3 sampai pukul 6 sore. Apabila turun hujan, intensitas penyiraman disesuaikan. Asalkan media tetap lembab, boleh disiram, tapi tidak wajib. Cara praktisnya, kita dapat menggunakan tatakan air, media tidak akan kering, dan juga air dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Jadi nggak perlu khawatir deh tanaman akan kekeringan. Selain kelembapan, kantong semar juga adalah tanaman yang menyukai sinar matahari dan membutuhkan sinar matahari agar kantongnya terbentuk. Kekurangan sinar matahari dapat membuat kantong semar mogok berkantong, bahkan dapat menyebabkan kebusukan pada tanaman. Konsepnya, makin banyak sinar matahari makin baik, namun juga harus memperhatikan kelembaban lingkungan. Kelebihan sinar matahari dapat menyebabkan bintik merah pada daun, tapi tidak masalah, ini bukan penyakit. Lama-kelamaan tanamannya akan beradaptasi, ditandai dengan warna pucuk yang mengeluarkan warna kemerahan. Baiknya memang diberikan naungan berupa jaring tanaman agar dapat menyaring cahaya yang berlebih. Pemberian makan. Ada beberapa pertanyaan mengenai ini, yaitu apakah tanaman ini harus diberi makan? Boleh nggak sih tanaman ini diberi makan? Dan juga makanan apa saja yang boleh diberikan untuk tanaman ini? Nah teman-teman, tanaman ini mampu mencari makanannya sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu memberikannya makan setiap waktu. Boleh saja memberikan makanan pada tanaman ini, tapi harus sesuai takaran. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering, karena dapat menyebabkan kantong menjadi kering. Kalau iseng, kami juga suka memasukkan semut, rayap, dan serangga lainnya ke dalam kantong. Jangan memberikan daging atau zat kimia lainnya, karena akan menyebabkan kantong membusuk. Kemudian, pemberian pupuk. Memang ada beberapa yang menyarankan tanaman karnivora tidak perlu diberikan pupuk karena tanaman ini sensitif. Yap, memang betul.
Bila kita memberikan pupuk, maka kebutuhan hara tanaman akan terpenuhi. Dampaknya, maka tanaman karnivora akan kehilangan insting untuk berburu alias mogok ngantong. Bahkan dapat menyebabkan kematian pada tanaman ini. Namun, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memberikan pupuk pada tanaman. Yang pertama yaitu memberikan pupuk pada kantong, bukan akar, karena kantong semar menyerap zat hara dari kantongnya. Yang kedua, memberikan pupuk dengan dosis rendah. Kami biasa memberikan pupuk berupa air cucian beras, kemudian dimasukkan ke kantongnya sebanyak 2 sendok makan. Dan hasilnya, tanaman tumbuh makin subur. Yang perlu diperhatikan dalam memberikan pupuk yaitu zat atau pupuk yang digunakan. Di alam, kantong semar ini nggak ada yang memangkas, nggak ada yang merapikan. Tapi, kalau teman-teman mau menjadikan tanaman kantong semar ini sebagai tanaman hias, kita perlu mengadakan pemangkasan secara rutin agar tanamannya terlihat rapi, terlihat indah. Juga agar tanamannya tidak menghalangi cahaya matahari untuk tanaman lain. Pemangkasan ini juga dapat dilakukan untuk menghindari tanaman dari penyakit. Nah, daun seperti ini contohnya, daun yang terkena hama atau terkena penyakit, kita lakukan pemangkasan agar penyakitnya tidak menyebar. Pembasmian gulma. Kalau kita tanam kantong semar, pasti ada tanaman kecil-kecil yang ikutan tumbuh nih. Ada beberapa kelebihan, ada beberapa kekurangan dari tanaman gulma ini. Kelebihannya, dia dapat ikut menjaga kelembaban atau membantu meningkatkan kelembaban. Minusnya atau kekurangannya, akar dari gulma ini dapat mencekik akar tanaman. Untuk itu, kalau misalkan teman-teman mau, bisa dibersihin gulmanya, dicabut-cabutin aja tuh. Tapi menurut pengalaman kami, tidak dicabut pun gulmanya tidak masalah tuh. Tapi untuk alasan keindahan, itu opsi teman-teman, boleh dicabut atau dibiarkan. Pembasmian hama. Nah, kita tanam apapun pasti ada hamanya, termasuk juga kantong semar. Untuk membasmi hama kantong semar, kita tidak bisa menyamakan dengan membasmi hama di tanaman lain. Untuk membasmi serangga, kita perlu dosis yang lebih kecil. Biasanya kami menggunakan 1/4 dosis, kemudian disemprotkan pada daun-daun tanaman. Demikianlah tadi cara untuk merawat tanaman kantong semar. Semoga bermanfaat, dan bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ingat, jangan berhenti menanam, karena menanam adalah pekerjaan mulia. Terima kasih dan sampai jumpa.